Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi khairu ummah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam khairu ummah, generasi Quran, pemimpin masa depan. Masya Allah, luar biasa semangat antum. Hebat sekali ya. Baik anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini untuk pelajaran membaca, Pak Ilham akan kemudian menyampaikan manfaat rajin membaca. Manfaat rajin membaca, iya, bahwa ketika antum rajin membaca, antum akan mendapatkan banyak manfaat. Apa saja manfaat itu? Perhatikan baik-baik ya. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Ista'id du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, mudah-mudahan dengan kita membaca doa, Allah memberikan kemudahan kepada kita memahami materi yang akan kita pelajari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, berikutnya sebelum antum melanjutkan kemudian mendengarkan materi, isi absen dulu di kolom komentar ya, siapa yang sudah kemudian hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik anak-anakku, ada 5 manfaat ketika antum rajin membaca. Yang pertama, membaca menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Kita sering mendengar bahwa buku adalah jendela dunia. Kenapa sih buku disebut jendela dunia? Kenapa coba? Ada yang tahu? Karena ada berbagai jenis bacaan dengan berbagai isi pengetahuan di dalam buku. Ya, kan ada beragam macam buku. Nah, buku itu di dalamnya ada berbagai jenis bacaan dan berbagai isi pengetahuan. Maka disebutlah buku sebagai jendela dunia. Ya, kita tidak perlu kemudian datang ke Perancis untuk kemudian mengetahui di Perancis ada Menara Eiffel. Ya, cukup dengan membaca buku kita tahu bahwa di Perancis ada Menara Eiffel. Maka semakin banyak membaca, semakin banyak juga pengetahuan yang kita ketahui. Kemudian, kalau kita mengetahui banyak permasalahan dan penyelesaiannya melalui buku, kita akan terbiasa mencari solusi apabila ada masalah yang terjadi di kehidupan kita. Selain itu, membaca juga membuat kita mendapat banyak inspirasi yang mungkin berguna untuk kita. Baik, yang kedua, manfaat membaca buku adalah melatih kemampuan berpikir dan meningkatkan daya ingat. Salah satu cara terbaik untuk melatih kemampuan berpikir adalah dengan membaca. Pak Ilham ulangi. Salah satu cara terbaik untuk melatih kemampuan berpikir adalah dengan membaca. Jika kita punya wawasan yang luas, ini bisa melatih pikiran kita untuk memiliki pertimbangan dan pemikiran dari berbagai sudut pandang. Jadi, kita bisa melihat permasalahan dari berbagai sisi, ya. Membaca juga baik untuk daya ingat otak. Nah, ini penting anak-anakku, ya. Penelitian telah menunjukkan bahwa ya ketika seseorang tetap terstimulus, ya, tetap terstimulasi secara mental dapat menyebabkan atau bahkan mencegah penyakit Alzheimer dan dementia. Karena membaca membuat otak kita aktif dan mencegah otak kita kehilangan kekuatan. Sama seperti otot lain di tubuh, otak membutuhkan latihan untuk membuatnya tetap kuat dan sehat. Nah, membaca ini membuat otak kita tetap kuat dan sehat, ya. Seperti otot-otot kita, kalau tidak dilatih nanti loyo, ya. Nah, maka kita harus rajin membaca. Agar apa? Agar kita kemudian memiliki otak yang selalu kuat dan sehat, terhindar daripada penyakit Alzheimer dan dementia, tidak mudah lupa, ya. Nah, itu manfaat yang kedua. Apa tadi? Membaca melatih kemampuan berpikir dan meningkatkan daya ingat.
Nah, baik, berikutnya yang ketiga, anak-anakku sekalian. Yang ketiga, membaca memperkaya kosakata. Dengan banyak membaca, kita akan lebih mudah bercerita karena kosakata yang kita miliki bertambah banyak. Ya, ini membuat kita bisa lebih baik menyampaikan berbagai hal yang kita pikirkan dengan jelas. Ya, kalau kita membaca pasti saja ada kata-kata baru yang kemudian baru kita lihat, baru kita kemudian ketahui, oh ini ada kata barunya ini ya. Contoh misalnya ada kata baru evaluasi. Apa ya evaluasi? Nah, kemudian apalagi kontemplasi. Banyak ya. Ketika kita membaca buku, ketika kita membaca, maka kemudian akan kita temui kata-kata baru. Seperti ketika kita tadarus. Yaitu kan banyak kosakata. Maka seperti kita tadarus, kita menghafal Al-Qur'an, maka ada kosakata baru yang kemudian hadir, ada seperti itu, sehingga kemudian kita jadi tahu, oh ini tuh begini artinya, oh ini tuh begini artinya, seperti itu. Jadi apa saja tadi manfaatnya? Yang ketiga, membaca memperkaya kosakata. Jadi kita semakin kaya kosakatanya ya. Sudah 3 manfaatnya. Nah, berikutnya anak-anakku ya. Yang berikutnya yang keempat, membaca juga akan kemudian meningkatkan konsentrasi dan memori. Nah, selama membaca, kita akan fokus pada bacaan. Betul? Iya, kan kalau kita membaca fokus pada bacaan. Konsentrasi kita akan meningkat ketika sedang membaca. Nah, akhirnya membaca itu bisa melatih kita untuk fokus dan tidak mudah teralihkan saat melakukan sesuatu, ya. Kemudian kebiasaan rajin membaca juga membuat otak mengingat berbagai hal dengan mudah. Nah, kan tadi ya, ketika kita rajin membaca, otak kita tetap kuat dan sehat seperti itu, sehingga mudah mengingat berbagai hal dengan mudah. Nah, sebabnya dalam proses membaca kita membentuk memori yang baru dan memperkuat memori yang sudah ada. Ya, seperti anak-anakku yang sudah bisa tadarus ya. Ketika kemudian tahfiz dan kemudian murojaah sambil membaca ya, maka itu memperkuat memori yang sudah ada ya. Ketika di murojaah ya, hafalan yang sudah dihafal ya, sudah kemudian kita hafal hafalannya, maka itu memperkuat memori. Maka tidak hafalannya semakin bagus, semakin kuat seperti itu. Nah, adapun kemudian ketika kita belum menghafal sebuah ayat, maka itu kemudian menambah memori ya, membentuk memori yang baru. Kalau yang sudah hafal memperkuat, kalau yang belum hafal itu membentuk memori yang baru ya. Jadi luar biasa membaca ini, kemudian betul-betul melatih otak kita, betul-betul kemudian menjaga otak kita. Nah, itu yang keempat. Baik, coba terakhir yang kelima, anak-anakku, membaca itu meningkatkan keterampilan menulis. Masya Allah ya. Apabila kita sering membaca, kita akan terbiasa dengan kata, kalimat, dan paragraf. Selain menambah kosakata untuk berbicara, terbiasa dengan kata, kalimat, dan paragraf juga memudahkan kita untuk menuliskan apa yang kita pikirkan. Karenanya, kalau kita ingin lancar menulis, jangan lupa untuk rajin membaca ya. Luar biasa ya, banyak sekali manfaat membaca ya. Jadi dengan rajin membaca itu kemudian menjaga otak kita, juga kemudian bisa membuat kita mahir dalam menulis. Kenapa? Karena kita sudah punya kosakata yang banyak ya. Coba kita simpulkan ya, bahwa anak-anakku sekalian setidaknya ada 5 manfaat ketika kita rajin membaca. Pertama, membaca menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Kedua, membaca melatih kemampuan berpikir dan meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, membaca memperkaya kosakata. Yang keempat, membaca meningkatkan konsentrasi dan memori. Dan yang kelima, membaca meningkatkan keterampilan
menulis. Baik, itu yang bisa Pak Ilham sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.